إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih di kitab salat. Kita masih dalam bahasan rukun-rukun salat. Ya, terakhir kita sudah bahas rukun sholat yang keempat. Kemudian yang keempat kemarin sudah disebutkan, yaitu membaca Al-Fatihah dengan beserta syarat-syaratnya. Kita lanjutkan yang kelima. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan al-khamisu ar-ruku'u, yaitu rukun sholat yang kelima ar-ruku'u, ruku'. Dan ruku' termasuk rukun, sehingga orang kalau sholat tidak ruku', ya, maka tidak sah sholatnya. Wa aqalluhu, minimal ruku', wa aqallu ruku' an yanhaniya hatta tanala rahatahu rukbataihi. Minimal ruku' adalah seorang itu merunduk, ya, sampai tanala rahatahu, kedua rohahnya bisa mencapai atau menyentuh, yaitu lutut, kedua lututnya. Ini syarat dari atau minimal, ya, minimal ruku'. Jadi rohah ini, ya, rohah ini adalah, ini ada telapak tangan bagian dalam. Nah, ini telapak tangan bagian dalam. Maka kemudian ini adalah jari-jari, ya. Ini jari-jari. Nah, roha adalah ini. Jadi telapak tangan bagian dalam selain jari-jari. Jadi ini. Nah, sehingga kalau ruku minimal sah ruku, ya. Ya, maka ini roha, ini namanya roha. Ini harus bisa menyentuh ke dua lutut seandainya seandainya disentuhkan. Jadi misalnya kita membungkuk. Nah, seperti ini. Nah, ini lutut. Nah, ini roha harus bisa. Berarti ini kalau yang bisa menyentuh hanya jari jemari saja, maka belum sah, ya, belum sah. Karena harus ini yang tersentuh. Sehingga misalnya seperti ini belum menyentuh, berarti harus dibungkukkan lagi, masih belum. Nah, selama ini sudah menyentuh, seandainya disentuhkan, ya, bisa mencapai dua lutut, maka ini sudah minimal sahnya ruku'. Tapi kalau baru jari jemari belum bisa. Seandainya disentuhkan, karena menggenggam lutut ini bukan syarat, artinya ini termasuk kesunahan, ya, afdholiyah. Wa aqalluhu an yanhanya hatta tanala rahatahu rukbataihi. Minimal ruku adalah seorang merenduk sampai rohahnya ini, ya, rohanya bisa mencapai kedua lutut, ya. Seandainya dilekatkan atau pegangkan, disentuhkan pada lutut. Ini dengan postur tubuh yang standar. Dan tidak boleh adanya inhinas, ya. Yaitu dia semisal seperti ini. Kalau inhinas tidak bisa, misalnya dia dibungkukkan seperti ini. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak boleh, ya. Jadi dia harus lurus seperti ini. Jadi inhinas tidak bisa kalau tercapai ini pada dua lutut tapi dengan inhinas. Kemudian juga tidak bisa dianggap ruku' sah kalau yang menyentuh hanya ini, ya, jari jemari, bukan rohah. Jadi syaratnya ada dia rohah. Tidak pula kalau tangannya panjang, ya. Tangannya panjang. Jadi misalnya seorang tangannya panjang,
tidak sesuai dengan postur normal. Misalnya ada tangannya panjang sehingga ketika dia seperti ini saja, nah ini sudah karena tangannya panjang sudah menyentuh. Tapi kalau orang normal tidak menyentuh maka itu dia tidak sah, ya. Karena itu apa? Itu enggak standar, bukan standar. Dan harus yakin, ya. Ya, harus apa? Yakin. Kalau ragu-ragu maka tidak sah. Jadi di sini akal rukuk, ya, itu akal rukuk. Ini iktidal, di sini apa? Iktidal, mu'tadil. Iktidal al-hilqah, postur tubuh yang standar, kemudian yakinan, dengan apa? Yakin. Nah, harus ini postur tubuh standar dan dia ya yakin. Nah, kalau tidak sesuai dengan kondisi ini maka tidak dinamakan ruku. Wa yustaratu, ya, wa yustaratu disyaratkan. Ini disyaratkan. Yustaratu, yang pertama tumakninah. Ya, disyaratkan apa? At-tumakninah. Yaitu yatma'ina. Dia yatma'ina, dia tumakninah. Yang kedua, syarat kedua, alla yaksida bi wairahu. Alla yaksida bihi wairahu. Sebagaimana di dalam matan disebutkan wa yustaratu, ya, disyaratkan, yaitu an yatma'inna, dia syaratkan yang pertama harus tumakninah, yang kedua wa alla yaksida bihi ghairahu, tidak boleh dimaksudkan untuk yang lain. Nah, tumakninah ini yaitu apa? Di mana disebutkan di matan bihaisu, di mana tastaqiru a'dha'uhu, anggota badannya itu yaitu apa? Mustaqir, sudah mapan. Sehingga kalau sudah mapan ini apa? Yanfasil raf'uhu min rukuhi an huwihi. Jadi antara apa? Dia ke ruku dan bangkit dari ruku itu dia ada pemisahnya, ya, pemisahnya. Jadi misal seorang ruku, maksudnya tumakninah itu ketika ruku dia yaitu apa? Mustaqir, mapan diam. Maksudnya mapan diam, ada pemisah itu ketika dia apa namanya? Menuju ruku. Ya, seperti ini kan. Nah, kemudian menuju rukuknya ini turun untuk ruku ini dipisah dengan ruku kemudian bangkit. Nah, kalau gambaran yang tidak dipisah berarti dia tidak tumakninah. Misalnya ini kita sudah selesai baca surat, kemudian ruku, kita ruku, nah langsung. Jadi antara ke ruku dan bangkit dengan ruku itu nggak ada pemisah. Jadi seperti ini. Nah, jadi langsung. Nah, ini namanya apa? Tidak tumakninah. Tumakninah itu jadi ruku itu bisa menjadi pemisah antara turun ke ruku dengan bangkit ke ruku. Nah, itu dinamakan tumakninah. Kemudian yang berikutnya wa alla yaksida, syarat berikutnya wa alla yaksida bihi ghairahu. Tidak boleh ketika ruku
itu memaksudkan selain ruku. Jadi ketika turun itu memang harus dimaksudkan untuk ruku, bukan yang lainnya. Ya. Itu tidak boleh ketika turun ruku dimaksudkan selain ruku saja. Sehingga kemudian beliau memberikan gambaran falau hawa li tilawatin wa ja'alahu ruku'an lam yakfi. Jadi saatnya dia turun untuk sujud tilawah. Kemudian dia malah ketika pas sampai ruku' saja. Nah, ini lam yakfi, tidak mencukupi, tidak boleh. Karena ketika dia turun itu memaksudkan untuk apa? Sujud tilawah. Atau misalnya untuk membunuh hewan di situ, misalnya ada hewan yang berbahaya. Nah, ketika sampai di ruku kemudian dia jadikan ruku, maka tidak bisa. Misalnya ketika posisi ya membaca surat yang ada ayat sajadah, dia itu mau sujud, ya. Sehingga dia langsung mau sujud. Nah, ketika sampai di sini ruku saja. Nah, ini nggak boleh, karena ketika turun tadi bukan memaksudkan ruku, tapi dia hanya memaksudkan untuk sujud tilawah. Nah, ketika dia sampai ke sini malah dia tidak sujud tapi ruku, nah ini nggak bisa, tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh memaksudkan selain ruku saja. Ya. Atau dia ingin membunuh hewan atau ingin menyingkirkan sesuatu misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian dijadikan ruku. Misalnya dia ketika seperti ini dia mungkin gatal sekali ya di bagian bawah, ingin menggaruk. Udah sekalian ruku gitu. Nah, ruku saja. Nah, ini malah dia nggak bisa, karena apa? Nggak sah rukunya karena memaksudkan untuk selain ruku. Jadi ketika ruku itu tidak boleh, yaitu memaksudkan selain ruku. Nah, kemudian ya, kalau sudah tidak sah seperti itu rukunya, maka wajib dia apa? Bangkit, ya. Bangkit kemudian ruku. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya, ketika dia seperti ini ingin sujud kemudian malah ruku, ini enggak sah, dia harus bangkit lagi untuk ruku. Nah, agar dia sah rukunya. Kemudian di Busara Al-Qalam disebutkan saatnya dia ragu-ragu dalam kondisi sujud, apakah dia sudah ruku atau belum, ya. Kondisi sujud, apakah dia ragu-ragu tadi sudah ruku atau belum, maka wajib dia segera bangkit kemudian ruku, dan tidak boleh langsung bangkit ruku, tapi harus bangkit lebih dahulu. Jadi misalnya dia ketika sujud dia ragu-ragu, tadi saya sudah ruku belum, maka ketika dia sujud harus bangkit. Nah, bangkit dulu baru ruku. Nah, tidak boleh ketika sujud langsung bangkit seperti ini, jadi harus berdiri tegap dulu baru nanti dia ruku. Kalau dia ragu-ragu apalagi yakin, harus kembali, ya. Posisi sujud dia ragu-ragu sudah ruku belum, maka harus kembali berdiri untuk ruku. Apalagi kalau yakin, ragu-ragu saja dia harus kembali, dan kembalinya harus segera. Itu masalah ruku. Di antara dalil yang mendasarinya adalah, yaitu bisa dilihat di surat Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Tidak ada kata-kata irka'u, rukuklah. Kemudian juga dari hadis, ya, yaitu hadis musik solatahu sumarka, Nabi SAW mengatakan sumarka hatta tatma'inna roki'an. Kemudian rukulah sampai engkau tumakninah dalam keadaan ruku. Maka ini ada perintah ruku. Nah, ini dijadikan rukun, ya, rukun sholat. Kemudian juga hadis riwayat Abu Hazim bin Dinar, ya, tentang pembuatan mimbar. Kemudian setelah itu bahasanya Nabi SAW, ya, yaitu kabara
ya wa huwa 'alaiha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya di situ takbir, kemudian tsumma raka'a wa huwa 'alaiha. Ya, kemudian apa? Ruku'. Tsumma nazala qahqari, kemudian mundur, fasajada fi aslil minbar, tsumma ada. Kemudian di sujud di asal mimbar, di dasar mimbar. Nah, di sini disebutkan bahasanya tsumma raka'a wa huwa 'alaiha. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika setelah selesai menghadap ke para sahabat, ayyuhan nas innama suna'tu hadza lita'tamu wa lita'allamu sholati. Ya. Wahai orang-orang, bahasanya aku melakukan ini agar bisa dicontoh, ya, kalian contoh dan kalian pelajari sholatku. Jadi sholat di atas mimbar di depan mempraktekkan, di situ disebutkan tsumma raka'a wa huwa 'alaiha. Nah, kemudian apa? Ruku, ya. Nabi SAW ruku. Baik, kemudian ada juga riwayat Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa qatara rajulan la yutimu ruku'a wa sujuda. Beliau melihat apa? Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ma sholaita, kamu belum sholat, walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mati, maka engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah ciptakan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah kalau misalnya dia meninggal dunia dalam keadaan sholatnya seperti itu, maka meninggal dalam keadaan bukan pada jalan, ya, yang dibawa Nabi SAW, tapi tetap dia muslim, karena di sini disebutkan walaisal murad annahu ghairu muslim, tetap muslim tapi dia apa? Bukan pada jalan Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya ruku, ya. Di sini disebutkan riwayat Bukhari. Ini adalah berkaitan dengan ruku, dan zahir hadis disebutkan di sini di Al-Hadiyah Al-Mardiyah. Zahir hadisnya ini kalam dari Hudzaifah, ya, kalam dari Hudzaifah. Ya, bukan Nabi SAW, akan tapi perkataan seperti ini ya perkataan dari sahabat yang tidak bisa sahabat itu mengatakan dengan ra'yun, dengan pikiran, dengan pendapat dan ijtihad, ya. Mestinya dia para sahabat ini mendapatkan dari Nabi SAW, jadi tauqifi dari Rasulullah SAW, sehingga hadis ini dihukumi apa? Dihukumi marfu, ya, karena kalau semata-mata pendapat sahabat mengatakan ya itu tadi ma sholaita walau muta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ijtihad para sahabat, tidak bisa sahabat melakukan seperti ini tauqifi, ya. Nah, ini tadi dalil-dalil tentang rukuk dan juga syarat-syarat rukuk. Nah, tadi disebutkan bahasanya kalau seandainya seorang, ya, ragu-ragu, posisi sujud ragu-ragu, maka dia harus bangkit untuk apa? Untuk melakukan ruku, ya, melakukan ruku. Kemudian kalau dia dari sujud ini tidak boleh langsung ruku, tapi harus berdiri dulu baru ruku, ya. Di Busra Al-Karim disebutkan jadi tadi turunnya dia dari atas ketika dia tidak ruku itu tidak teranggapnya. Beda dengan kalau misalnya ini ragu-ragu selain makmum, setelah selesai ruku ragu-ragu Fatihah, ya. Kemudian dia kembali untuk berdiri. Nah, kemudian dia ingat bahwasanya telah membaca, maka berdirinya itu bisa teranggap untuk i'tidal, ya. Bisa teranggap dia bisa langsung i'tidal karena dia teringat, dia langsung i'tidal, tidak perlu balik lagi. Beda dengan kasus yang ketika dia sujud kemudian dia lupa, ya. Dia lupa tidak atau ragu-ragu, lupa tidak ruku atau ragu-ragu sudah ruku belum, maka dia berdiri dulu baru ruku. Nah, padahal dia dari berdiri menuju sujud tadi kan sudah ada turun, ya. Dia nggak boleh dari sujud langsung ke ruku, harus berdiri tegak dulu. Nah, beda halnya kalau kasus yang ini, dia misalnya kondisi ruku sudah selesai,
ragu-ragu sudah baca Fatihah atau belum, ya. Kemudian dia ingin membacakan, kan dia ingin berdiri membaca Fatihah. Nah, ternyata dia ingat, oh ternyata sudah, berarti kan nggak jadi baca Fatihah, dia langsung i'tidal boleh, ya. Tidak perlu kemudian balik lagi rukun i'tidal, tidak, tapi bisa langsung i'tidal, ya. Itu dibedakan demikian. Nah, inti rukun yang kelima. Untuk yang keenam yaitu i'tidal, insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.